Ini adalah cerita yang saya dengar dari teman pramugari saya. Ada satu teman saya, sebut saja namanya Nova, yang juga seorang pramugari. Nova bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal. Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dan salah satunya yang paling diperhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dari dirinya yang paling dia sukai dan dia jaga. Jadi tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detail-detail perawatan yang harus dilakukan untuk mahkotanya itu. Nah, ini kisahnya bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Karena malam minggu depan dia akan menghadiri pesta kondangan. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah sangat akrab dengan hairstylist yang biasa yang menangani rambutnya. Untuk model kali ini, hairstylistnya mengajukan atau menyarankan untuk ada hair extension untuk membuat penampilannya semakin elegan. Dan Nova pun akhirnya sangat puas dengan hasil kerja stylistnya itu. Pesta di malam minggu itu berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk dibahas. Intinya dari ceritanya terjadi saat dia pulang kembali ke kosannya. Dan sekedar informasi, dia tuh tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamarnya tuh sudah gelap. Temannya sudah tidur duluan. Nova pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap tidur. Dia memejamkan mata, namun entah kenapa dia merasa nggak tenang gitu. Ada perasaan tidak enak dalam hatinya. Seperti dia merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Pelan-pelan dia pun membuka matanya dan sekelebat seperti ada seseorang perempuan yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ranjang seberang temannya pun masih terlihat tidur gitu dengan nyenyaknya. Merasa dirinya mungkin, logikanya mungkin dia kecapean. Makanya dia akhirnya kembali untuk memejamkan matanya dan tertidur. Dan saat itu minggu pagi, Nova sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba terdengar teriakan temannya. Buru-buru tuh Nova berlari keluar dari kamar mandi. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Nova. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Nova agak shock juga. Dari mana tuh datangnya rambut? Namun Nova tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin Nova berpikir ini hasil pekerjaan hairstylistnya kurang oke, kurang bagus, sehingga ada rambutnya atau rambut extensionnya yang lepas. Buru-buru Nova menjelaskan ke temannya. Nah, baru teman itu agak tenang. Malam harinya, saat Nova akan tidur lagi, kembali Nova merasakan ada ngerasa nggak enak. Tetapi kali ini Nova merasakan ngerasa nggak enaknya itu lebih parah dari hari malam kemarin. Dia tahu sebetulnya di kamarnya nggak ada apa-apa, tapi entah kenapa ada naluri yang berontak. Ada sesuatu yang aneh dalam kamarnya saat itu. Dan akhirnya Nova pun kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya itu emang gak ada apa-apa.
selain Nova dan temannya saja, hanya berdua. Dan betul saja, Nova terkaget-kaget dan merasakan shock saat dia membuka mata. Ada seorang perempuan muda yang mungkin kata Nova seumuran berada berdiri di tepat di sampingnya. Nova mencoba mengusap-ngusap atau mengucek-ngucek matanya, tetapi ternyata perempuan itu masih ada, tetap ada di situ di samping Nova. Nova sangat ingat bahwa itu adalah bayangan perempuan yang dia lihat sekilas malam tadi, malam sebelumnya. Perempuan itu terlihat sangat tidak senang. Mulutnya kayak bergerak-gerak atau komat-kamit seolah-olah itu membicarakan sesuatu. Jantung Nova benar-benar berdegup kencang. Perempuan itu terlihat sedang marah, kelihatan marah gitu kata Nova. Tetapi suaranya tidak terdengar, seperti meracau bisikan yang enggak jelas. Nova tidak menangkap apa yang diomongkan oleh perempuan itu. Dan dengan sangat tiba-tiba, ternyata suara yang enggak jelas itu yang meracau, yang mungkin bisikan kata Nova itu berubah menjadi teriakan nyaring. "Kembalikan rambutku!" Seketika Nova langsung terbangun. Dia merasakan bahwa badannya benar-benar berkeringat. Dan di luar pun ternyata masih malam. Tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi tadi terlalu nyata. Nova bilang gitu. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat. Dia menggunakan hair extension atau sambungan rambut. Apa mungkinkah itu penyebabnya? Singkat cerita, hari Senin pagi, Nova langsung buru-buru ke salon langganannya untuk meminta kejelasan ke hairstylistnya itu. Dan ternyata hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi dia berjanji akan mencoba melacak kembali dari mana asal-usul rambut itu. Selang beberapa minggu kemudian, ternyata akhirnya Nova pun mendapat jawaban. Ternyata rambut yang dipasangkannya itu hair extension, itu adalah rambut asli milik seorang perempuan muda yang meninggal karena kecelakaan. Perempuan itu sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Dan saat meninggal, ada salah satu anggota keluarganya yang memutuskan memotong rambut dari perempuan muda itu untuk dijual. Dengan alasan karena rambutnya yang sangat bagus dan panjang. Dan rambut itulah yang ternyata dipakaikan oleh hairstylist ke Nova. Perempuan muda itu ternyata sepertinya tidak suka nih. Perempuan yang sudah meninggal karena kecelakaan itu emang gak suka kalau rambutnya dipakai oleh siapapun. Itu makanya sebab itu Nova diganggu. Setelah mengetahui kondisinya seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu untuk dibakar. Gimana? Mau cantik kan mahal kalau perempuan, tapi apa masih berniat mau pasang hair extension juga? Pikir-pikir dulu deh. Coba tanya-tanya dulu rambutnya itu berasal dari mana. Nanti malah ada cerita serem di belakangnya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya, terima kasih banyak. Semoga channel jurnal horor ini ke depan semakin bisa berkembang lebih baik lagi atas support dari sahabat-sahabat jurnal horor semua. Terima kasih yang sudah mampir ya. Terus yang belum
subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke sahabat-sahabat jurnal horor lainnya. Kita benar-benar berdampingan sama mereka, makhluk tak kasat mata, dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor, cerita-cerita seram lainnya, hanya di Jurnal Horor.